Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya tetap semangat untuk adik-adik di rumah yang saat ini masih belajar secara daring. Nah, bertemu dengan saya Dwi Nurwahyudi. Kali ini saya akan memberikan materi Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu teks berita. Nah, adik-adik, di mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, di teks berita, adik-adik nanti akan mendapatkan 4 informasi penting mengenai teks berita. Yang pertama, kita akan mempelajari poin A, mengidentifikasi unsur teks berita. Poin B, menyimpulkan isi berita. Poin C, kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Dan yang terakhir, poin D, menyajikan data dan informasi mengenai teks berita. Namun sebelum itu, adik-adik semua, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kali ini. Ini dia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 2. Menyimpulkan isi teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 3. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Dan 4. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, memiliki, dan kinesik. Oke, itu dia tadi tujuan pembelajaran di teks berita yang akan kita bahas. Jadi adik-adik nanti jangan sampai lupa akan tujuan pembelajaran di bab ini. Kita langsung ke poin A, mengidentifikasi unsur teks berita. Nah, bicara mengenai berita, sebenarnya kita sudah tidak asing nih, karena berita mudah sekali didapatkan di era saat ini. Kita bisa mendapatkan berita baik melalui audio maupun visual, atau dua-duanya, audio dan visual. Iya kan? Secara audio kita bisa melihatnya di televisi, dengan visual juga, dengan suara, atau dengan visual dengan suara saja kita mendapatkan informasi melalui radio, atau sekarang banyak ditemukan berita-berita yang sudah tersebar di media sosial sejenis YouTube, Facebook, dan lain-lain. Nah, adik-adik semua, kita langsung ke poin A, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba dengarkan berita dari teman kita yang satu ini. Kita lihat ya. Ini. Langsung. Berita hari ini, pemirsa, kenapa? Mau dibacain nggak? Yaudah, yaudah. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Oke. Maaf ya pemirsa. Pemirsa, berita hari ini, Soleman Ngongo penerima Kalpataru yang nyeker di istana. Sederhana, itulah kesan yang terpancar dari wajah Soleman Ngongo, warga desa Tematana, kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Bahkan, kala berada di istana untuk menerima penghargaan Kalpataru, Soleman tidak memakai alas kaki alias nyeker. Alasannya takut istana kotor.
Ya, saya tadinya pakai sendal, tapi sendalnya saya taruh di depan. Bukan apa-apa, takut kotor. Lagian saya udah biasa seperti ini, jadi apa bedanya? Sulaiman mengaku telah 4 tahun mengabdi sebagai penjaga dan perawat 240 pintu air primer, 140 sekunder, dan 160 pintu air tersier. Berapa penghasilan Sulaiman sebulan dengan menjadi seorang penunggu pintu air? Anda mungkin tidak percaya. Pria sederhana ini awalnya cuma mendapatkan uang sebesar 500 rupiah. Demikian berita hari ini. Nah, itu tadi berita yang sudah disampaikan oleh kawan kita, tapi mirip sama saya ya. Aneh ya tadi itu. Nah, adik-adik semua, dalam berita yang tadi atau informasi yang tadi disampaikan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang disampaikan dari si penyaji berita. Tapi ingat ya adik-adik, tidak semua peristiwa yang dibacakan itu masuk ke dalam berita. Lalu yang seperti apa sih berita itu? Berita adalah suatu peristiwa luar biasa yang terjadi pada satuan waktu tertentu atau aktual. Sederhananya, berita itu adalah suatu peristiwa yang kekinian. Kalau bahasa sekarang seperti itu ya. Baru aja terjadi, happening, seperti itu. Berita disajikan dengan fakta sehingga si penerima berita mendapatkan informasi yang valid. Itu tadi pengertian dari berita. Mudah dipahami? Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam unsur-unsur berita sehingga ketika ada informasi baik media cetak, media elektronik, kita bisa dengan mudah mengetahui apakah ini termasuk berita atau bukan. Nah, adik-adik sekalian, unsur berita terdiri dari apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Atau kita biasanya menyingkatnya dengan rumus 5W plus 1H. Nah adik-adik, setelah poin A kita lanjut ke poin B, menyimpulkan isi berita. Bagaimana cara menyimpulkan berita? Tentu saja adik-adik harus melihat secara utuh bentuk dari teks berita tersebut, sehingga kita bisa menyimpulkan isi berita tersebut yang tadinya dari redaksi yang sangat panjang, kita telusuri dari unsur berita yang 5W plus 1H tadi. Dan adik-adik nanti bisa ambil intinya yang jadi pokok utama berita tersebut. Nah adik-adik bagaimana? Sangat mudah dipahami kan? Kita akan lanjutkan poin C dan D di sesi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.